Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang latihan soal terkait integral fungsi. Jadi, latihan soal untuk materi integral fungsi. Nah, jadi di sini ada 4 soal yang akan kita bahas yang berkaitan dengan materi integral fungsi tersebut. Soal yang pertama, jadi berkaitan tentang jumlah Riemann. Soalnya adalah hitung jumlah Riemann RP untuk suatu fungsi fx sama dengan x plus 1 dikali x plus 2 dikali x min 4 pada selang interval 0 sampai 5 menggunakan partisi jadi partisinya adalah 0, kemudian 1,1, kemudian 2, kemudian 3,2, kemudian 4, kemudian 5. Dan titik TI berturut-turut untuk I sama dengan 1 sampai 5 adalah 0,5, 1,5, 2,5, 3,6, dan 5. Nah, jadi kita diminta untuk menghitung jumlah Riemann dari suatu fungsi yang fungsinya ini adalah seperti ini, x plus 1 dikali x plus 2 dikali x min 4 pada selang interval tutup 0,5, berarti di sini sesuai dengan definisi sebelumnya berarti ini A ya. Ini A, kemudian ini B. Menggunakan partisi P yaitu 0, 1,1, 2, 3,2, 4, dan 5. Artinya di sini X0, X1, X2, X3, X4, dan X5. Dan titik TI berturut-turut untuk I sama dengan 1 sampai 5 adalah 0,5, 1,5, berarti ini T1, ini T2, T3, ini T4, dan ini T5 ya. Artinya T1 itu terletak di antara ini. Kemudian ini ada T2, nanti di sini ada T3, ada T4, ada T5. Artinya kalau kita gambarkan nanti, kan kita gambarkan punya koordinat kartesius di sini, ini X, ini Y, maka kita bagi partisinya tadi X0 yaitu 0, kemudian 1,1, kemudian 2, kemudian 3,2, 4, dan 5. Maka T1 tadi adalah di sini 0,5, titik ini ya, titik TI-nya di sini 0,5, kemudian nanti kita bentuk, entah misalkan fungsinya bentuknya seperti ini, artinya nanti kita bentuk persegi panjang seperti ini, kemudian 1,5 di sini, 1,5, artinya kita bentuk persegi panjang di sini, kemudian 2,5 di sini, ada persegi panjang di sini lagi, kemudian 3,6 di sini, 3,6, ada persegi panjang di sini, kemudian 5 berarti di sini. Ini ya, ini nggak ada. Nah, jadi bergantung pada fungsi ini lagi ya tadi, kita kan belum menggambar fungsi ini bentuknya seperti apa. Tapi misalkan fungsinya tadi seperti ini fungsi Y sama dengan fx-nya seperti ini, maka yang kita hitung adalah nanti luas persegi panjangnya ini. Jumlahan dari luas persegi panjangnya ini.
ditambah ini, ditambah yang ini, ditambah yang ini, dan ditambah yang ini. Seperti itu. Itu adalah ilustrasinya. Jadi cara pengerjaannya ya sesuai dengan definisi jumlah Riemann ya. Maka kita jawab saja di sini. Jawab. Maka di sini RP definisinya RP itu adalah jumlahan dari I sama dengan 1 sampai N ya. Kita tuliskan dulu FTI dikali delta XI ya. Maka partisinya ada berapa tadi? Ada 5 ya partisinya. Coba kita lihat partisinya ada X0 sampai XN ya. N-nya 5. Berarti ada 5 partisi. I sama dengan 1 sampai 5. FTI tetap kita tulis dulu delta XI. Nah, kemudian kita tinggal substitusikan. Jadinya nilainya berapa? Berarti di sini adalah jumlahan dari FT1 dikali delta XI. Berarti X1 dikurang X0 ditambah F. Ini FT1 ya. FT2 dikali X2 dikurang X1 ditambah FT3 dikali X3 dikurang X2 ditambah FT4 dikali X4 dikurang X3 ditambah FT5 dikali X5 dikurang X4. Maka sama dengan kita masukkan nilainya. T1 berapa tadi? T1-nya adalah 0,5, berarti F0,5 dikali 1,1 dikurang 0 ditambah F1,5 dikali 2 dikurang 1,1 ditambah F3-nya adalah 2,5 dikali 3,2 dikurang 2 ditambah F3,6 dikali 4 dikurang 3,2 ditambah F5 dikali 5 dikurang 4. Nah, jadi kita punya tadi, ingat ini TI, kita substitusikan TI-nya ke dalam ini ya, si X-nya tadi ya. 1,5, 2,5, 3,6, dan 5. Nah, kemudian F0,5-nya berapa? Berarti kita lihat lagi, tadi fungsinya bentuknya adalah seperti ini. Fx sama dengan X plus 1, X plus 2 dikali X kurang 4. Artinya kalau F0,5, berarti 0,5 tambah 1, 0,5 tambah 2, 0,5 kurang 4 dikalikan. Seperti itu ya. Maka kita dapat hasilnya, setelah kalian hitung, nanti kalian akan dapat nilainya adalah 7,875 dikali 1,1 ditambah 3,125 dikali 0,9 ditambah minus 2,625 dikali 1,2 ditambah minus 2,944 dikali 0,8 ditambah 18 dikali 1. Dan hasilnya nanti adalah 23,9698. Jadi jumlah Riemann-nya adalah 23,9698. Artinya apa? Luas di bawah kurva Fx sama dengan X plus 1 dikali X plus 2 dikali X min 4 ini, luasnya untuk selang 0 sampai 5 adalah tadi 23,9698. Dengan partisinya ada 5 seperti ini dan TI-nya adalah seperti ini. Jadi begitu caranya. Ketika kita TI-nya berubah, bagaimana kasusnya? Apakah luasnya sama? Ya beda lagi nanti ya ketika TI-nya dirubah, karena nanti akan merubah fungsi ini ya, fungsi F-nya. Jadi tergantung semuanya pada TI, pada partisi, banyaknya partisinya, dan pada fungsinya itu sendiri. Itu untuk pembahasan latihan soal nomor 1. Nah, berikutnya yang nomor 2. Jadi kita pindah ke pertanyaan kedua, yaitu hitung integral min 2 sampai 3, batasnya min 2 sampai 3 dari X plus 3 dx menggunakan definisi integral A sampai B fx dx adalah limit partisi menuju 0, banyaknya
panjang partisinya menuju 0, selangnya, sigma I sama dengan 1 sampai N, FTI delta XI. Nah, jadi sebenarnya kalau sudah menggunakan teorema atau sifat-sifatnya, menghitung ini sangat gampang ya. Tapi di sini ingat menggunakan definisi ini. Jadi kerjakan sesuai perintahnya. Oke. Caranya adalah, nah perhatikan bahwa partisinya ada di selang min 2 sampai 3. Lalu partisinya ada di selang min 2 sampai 3. Nah, dan akan dipartisi menjadi N, sebanyak N ya, menjadi N subinterval, benar? Nah, yang setiap panjangnya nanti, min 2 sampai 3 itu panjangnya berapa sih? Min 2 sampai 3, ini kan ya, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dengan berarti delta X-nya nanti adalah 5 per N ya. Ya kan, panjang selang intervalnya min 2 sampai 3 adalah 5. Kemudian dipartisi menjadi N subinterval, maka kita punya delta X-nya adalah 5 per N. Nah, pada setiap subinterval dari XI min 1 sampai XI itu, maka kita gunakan TI-nya adalah, ya tetap TI aja, sebagai sampel poinnya tadi. Sehingga nanti X0 artinya partisi-partisinya, X0-nya berapa? Min 2 dulu ya. Kemudian X1-nya adalah min 2 ditambah delta X, maka min 2 ditambah 5 per N. Kemudian kalau X2-nya berapa? Min 2 ditambah 2 delta X, sama dengan min 2 ditambah 2 dikali 5 per N. Dan seterusnya, sampai nanti kita punya XI, itu adalah min 2 ditambah I delta X sama dengan min 2 ditambah I dikali 5 per N, dan XN-nya nanti adalah min 2 ditambah N delta X sama dengan min 2 ditambah N 5 per N, yaitu adalah 3. Berarti ini ujung-ujungnya ya, tetap benar kan, sesuai dengan interval yang kita punya tadi, interval tutup min 2 sampai 3. Maka kita bagi menjadi N subinterval, jadilah panjang selangnya ini seperti ini nih. Jadinya titik-titik partisinya ini ya, X0, X1, X2, XI sampai XN. Maka setelah itu, maka FTI-nya tadi adalah TI ditambah 3. Ya. TI ditambah 3 sama dengan 1 ditambah I dikali 5 per N. Dan akibatnya sigma I sama dengan 1 sampai N FTI delta XI itu adalah sigma I sama dengan 1 sampai N FTI delta X ya. Maka sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, FTI-nya adalah 1 ditambah I dikali 5 per N dikali 5 per N. Benar, delta X-nya 5 per N ya. Nah, maka selanjutnya kita dapatkan 5 per N-nya bisa kita keluarkan, jadi sigma I sama dengan 1 sampai N1 ditambah 25 per N kuadrat sigma I sama dengan 1 sampai NI. Jadi ini kita operasikan terlebih dahulu. Maka hasilnya sama dengan 5 per N sigma I sama dengan 1 sampai N dari 1 adalah N ya. Ditambah 25 per N kuadrat
dikalikan sigma I, itu adalah N dikali N plus 1 per 2. Kemudian hasilnya adalah nanti 5, ini kan N dibagi N, 5 ditambah 25 per N, karena ini bisa kita hilangkan, N plus 1 per 2 bisa kita ubah menjadi 1 plus 1 per N. Nah, ini baru sigma FTI delta XI-nya. Nah, perhatikan tadi yang diminta adalah menghitung jumlah Riemannnya dengan definisinya ini. Kita limitkan. Nah, karena P tadi sudah kita, partisinya adalah partisi reguler ya, seragam, panjang intervalnya sama. Kemudian N-nya itu sangat besar, N-nya tidak kita tentukan ya, N-nya diasumsikan menuju tak hingga, karena semakin banyak partisi, ingat semakin banyak partisi, maka semakin halus partisinya, semakin mendekati luas yang sesungguhnya ya, yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Akibatnya, integral min 2 sampai 3 dari X plus 3 dx itu adalah, tadi sesuai definisi, limit partisinya menuju 0 sigma I sama dengan 1 sampai N FTI delta XI itu adalah sama aja dengan limit N menuju tak hingga dari ini ya, 5 ditambah 25 per N, 1 ditambah 1 per N. Hasilnya adalah, kalau kita jabarkan nanti limit N menuju tak hingga, 5 ditambah 25 per N ditambah 25 per N kuadrat. Maka hasilnya, berapa hasilnya? Kita bagi menjadi N kuadrat, nanti hasilnya 25, salah ya, bukan 25 per, oke, ada kesalahan. Bukan 25 per N kuadrat. Oh iya, di sini dia nggak lagi 25 per N ya, jadi 25 per 2 ya. Salah. Oh iya, ini kan N-nya masuk ke dalam, 2-nya, N ini masuk ke sini, nanti 2-nya tukar ke sini. Jadi 25 per 2, 1 plus 1 per N. Ya. Jadinya kan gini, biar lebih jelas, ini kan 25 per N dikali N plus 1 per 2. Jadinya 25 per 2 dikali N plus 1 per N. Jadinya 25 per 2, N bagi N1 plus 1 per N ya. N bagi N ditambah 1 bagi N. Jadinya hasilnya ini. Oke, ada kesalahan. Lanjut. Berarti di sini juga 25 per 2. 25 per 2, ini 25 per 2 ditambah 25 per 2N. Benar ya? Kemudian jadinya ini limit N menuju tak hingga dari 5 plus 25 per 2 ditambah 25 per 2N adalah 5 ditambah 25 per 2. Maka hasilnya adalah 10 ditambah 25, hasilnya adalah 35 per 2. Oke, maka jumlah Riemannnya dari fungsi ini untuk interval min 2 sampai 3 adalah 35 per 2 dengan partisinya sebanyak N. Dan N itu menuju tak hingga. Jadi seperti itu langkah-langkahnya. Jika tidak diketahui tadi partisinya apa, kemudian sampel point TI-nya juga tidak diketahui, maka kita membagi partisinya sebanyak N subinterval. Kemudian kita tentukan panjangnya, panjang subintervalnya, kemudian kita buat partisinya seperti ini tadi, kemudian kita cari bentuk dari ini, sigma FTI delta XI, dan setelah itu baru kita hitung menggunakan limit tadi untuk menghitung jumlah Riemannnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya nomor 3 adalah hitung integral dari 2 sampai 5x kuadrat dx menggunakan teorema dasar kalkulus.
Ini udah enak ya kalau menggunakan teorema, artinya sudah ada bantuan kita. Tidak perlu menggunakan definisi tadi. Jadi ingat lagi TDK bunyinya apa? Integral A sampai B fx dx itu sama aja dengan menghitung antiturunan fungsinya pada B dikurang antiturunan fungsinya pada A. Dengan F-nya adalah antiturunan si F. Maka yang kita cari adalah X kuadrat antiturunannya berapa. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita punya fx-nya itu adalah X kuadrat, maka antiturunan dari si F-nya apa? Antiturunannya adalah sepertiga X pangkat 3 ya. Jadi kalau begitu gimana caranya? Artinya integral dari 2 sampai 5x kuadrat dx adalah F5 dikurang F2. F5-nya apa? Sepertiga dikali 5 pangkat 3 dikurang sepertiga dikali 5 pangkat dikali 2 pangkat 3 ya. Sepertiganya bisa kita keluarkan, kemudian 5 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 3. Sepertiga dikali 5 pangkat 3 adalah 125 dikurang 8. Artinya sepertiga dikali 125 dikurang 8 adalah 117. Maka hasilnya adalah 117/3. Lebih gampang ya, lebih mudah dibanding kita mencari integral dengan menggunakan definisi. Jadi menggunakan teorema lebih singkat caranya. Nah, selanjutnya soal terakhir, soal keempat. Soalnya adalah hitung integral 01 X plus 1 dibagi X kuadrat plus 2X plus 6 dikuadratkan dx. Oke, jadi hitung ininya. Integral 01 X plus 1 per X kuadrat plus 2X plus 6 dikuadratkan dx. Jadi sebenarnya ini kalau kalian lihat bentuknya seperti integral substitusi ya. Jadi kita lihat, kita misalkan aja nih. Nah, maka misal kita tuliskan di sini U-nya adalah X kuadrat plus 2X plus 6. Maka kita dapatkan DU-nya adalah 2X plus 2 dx. Atau bisa kita tuliskan 2 dikali X plus 1 dx ya. Nah, sekarang kita lihat batasnya. Jadi, untuk X sama dengan 0, maka U-nya berapa? U-nya adalah 6 ya. Ketika X-nya sama dengan 0, maka 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 tambah 6. Kemudian ketika X-nya sama dengan 1, maka U-nya adalah 9 ya. 1 ditambah 2 kali 1 ditambah 6. Berarti 6 ditambah 3, 9. Nah, akibatnya nanti integral ini, integral 01 X plus 1 dibagi X kuadrat plus 2X plus 6 dikuadratkan, itu nanti dx sama aja dengan integral 01 2 dikali X plus 1 dibagi X kuadrat plus 2X plus 6 dikuadratkan dikali setengah dikali dx. Jadi kita, apa yang berbeda, kita tambahkan ini 2 dan 1/2. Jadi 2 dikali 1/2 sama aja ya, habis berarti 2 bagi 2, 1. Artinya tidak apa-apa ketika kita menambahkan 2/2 di sini, karena tidak merubah bentuknya. Ini hanya untuk manipulasi aja supaya nanti kita ketemu bentuk yang ini, sama bentuknya dengan yang ini. Kita lanjut dulu. Jadi sama aja dengan setengahnya kita pindah ke depan, integral 01, 2x plus 1-nya tetap dulu, dikali x kuadrat plus 2x plus 6 dikuadratkan dx. Maka nanti sama aja sama dengan setengah dikali, batasnya udah kita rubah ya, menjadi 6 sampai 9 ya. Yang 01 awalnya menjadi 6 sampai 9. Jadi menjadi ini, 6 sampai 9.
Kemudian dari ini adalah U ya. Ingat bentuk ini adalah sudah kita misalkan sebagai U. Berarti U pangkat 2. Jadi bisa kita tuliskan 1 per U pangkat 2. Ini adalah bentuk 2 dikali X plus 1 dx tadi. 2 dikali X plus 1 dx adalah du. Artinya ini adalah du ya. Maka dikalikan du. Sama aja dengan setengah dikali integral 6 sampai 9 U pangkat min 2 du. Maka hasilnya adalah setengah dikali integral dari U pangkat min 2 adalah min U pangkat min 1 ya. Batasnya adalah 6 sampai 9. Jangan lupa memasukkan batasnya. Maka bisa kita tuliskan, negatifnya bisa kita pindah ke depan, negatif setengah, U pangkat min 1, 1/9 dikurang 1/6. Maka min setengah, 1/9 dikurang 1/6, 18 ya. 18 bagi 9, 2, dikurang 18 bagi 6, 3. Artinya dia negatif 1, negatif ketemu negatif, nanti positif, 1/36 ya. Nah, jadi hasilnya 1/36. Jadi apa yang bisa kalian ambil dari contoh soal ini adalah kalian harus bisa melihat, mengidentifikasi bentuknya. Oh, ternyata hampir mirip nih, X kuadrat plus 2, kemudian X plus 1. Kayaknya ini ada antiturunan dari suatu fungsi di bawahnya gitu, atau sebaliknya. Atau seperti apa bentuknya. Nah, jadi kalian harus jeli dalam mengidentifikasinya gitu. Maka kalian bisa lebih mudah. Kemudian bagaimana cara memanipulasinya, memanipulasi ya istilahnya, memanipulasi aljabarnya supaya ketemu bentuknya nih. Tadi ketemu bentuk si DU, yaitu dengan dikalikan 2/2 gitu. Tidak masalah ya, tidak masalah karena 2/2 1. Jadi sama aja kan. Suatu fungsi dikalikan 1 ya fungsi itu sendiri. Seperti itu. Nah, jadi itu dulu 4 soal terkait integral fungsi. Jadi harapannya kalian lebih memperkaya lagi bank soal, harus banyak-banyak berlatih, banyak-banyak mencari referensi. Nah, terima kasih karena telah menonton video pembelajaran tentang latihan soal integral fungsi ini. Terima kasih, selamat belajar.